dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargamu melayani Tuhan selamanya, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluarga-Mu melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom Karisma Kids. Apa kabar sore hari ini? Senang sekali Tante Mala bisa menemani kalian semua di ibadah sekolah minggu. Walaupun masih online, Tante Mala harap anak-anak tetap bersuka cita mengikuti ibadah. Oke? Nah anak-anak, sebelum kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, yuk Tante Mala ajak anak-anak bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan janji Karisma Kids. Janji Karisma Kids. Saat berdoa, aku tutup mata, ikut memuji Tuhan dan mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Saat memuji Tuhan, aku ikut bernyanyi, bersuara, dan mengikuti tarian dengan semangat. Saat dengar firman Tuhan,
Baik anak-anak, saatnya kita berdoa untuk memulai ibadah sore hari ini. Kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, sore hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Engkau. Engkau melindungi, memberkati setiap kami. Tuhan, kami akan menikmati ibadah sore hari ini, bersukacita memuji Tuhan, kiranya Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, masih berdiri ya, kita akan memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Baik anak-anak hebat luar biasa. Nah anak-anak masih tetap bersemangat ya. Kita akan memuji Tuhan kembali sembari kita mempersiapkan persembahan. Anak-anak bisa menitipkan di orang tua. Oke, kita akan memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan baik ya. Siap-siap, oke. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
firman Tuhan sore hari ini. Anak-anak sudah siap? Kita akan memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari menjadi berkat untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus cari berkat. Sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus cari berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini harus cari berkat. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus cari berkat. Sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini harus cari berkat. Haleluya. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini harus cari berkat. Haleluya. Anak-anak, baik kita ambil sikap berdoa. Kita akan menyambut firman Tuhan sore hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, di sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menyertai Tante Intan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak yang mendengar kebenaran firman-Mu. Ajari mereka Tuhan, bukakan mata hati mereka untuk selalu belajar firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, Shalom Karisma Kids. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan bersama Tante Intan. Sebelumnya, Tante Intan mau cerita tentang seorang anak yang bernama Didin. Nah, si Didin ini anaknya sangat penakut. Dia kalau mau ke kamar mandi minta ditemenin sama kakaknya atau sama ayahnya atau sama ibunya. Ayo, siapa yang sama seperti Didin? Nah, si Didin ini juga kalau mau tidur nggak berani sendirian atau lewat jalan-jalan yang gelap. Si Didin ini juga takut. Sampai ayahnya bilang, Din, kamu harusnya nggak boleh takut. Kamu kan sudah besar, harus berani. Tuh. Tapi si Didin tetap aja masih takut. Nah, suatu kali
Didin mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya seperti apa ya? Karisma Kids, yuk kita dengarkan firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ya, tadi yang sudah menyiapkan Alkitabnya, kita buka sama-sama di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Judulnya apa? Yang sudah ketemu? Yuk kita baca. Kita baca judulnya dulu. 1, 2, 3. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jadi di Gerasa ada roh jahat yang merasuki tubuh seseorang. Nah, orang itu dirantai, tidak bisa dia selalu pergi siang atau malam berteriak-teriak di bukit sambil memukuli dirinya dengan batu. Kita lanjut di ayat 6 ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus ya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat. Yang dimaksud ia adalah roh jahat tadi ya. Memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada roh jahat itu, dan Yesus mengusirnya supaya orang yang dirasuki itu bisa sembuh. Dan roh jahat itu ketakutan gitu ya ceritanya. Lalu di ayatnya yang ke-11, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ayat yang ke-14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Ayat ke-16. Orang-orang yang melihat
Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya dia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Ayat 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, di ayat tadi 11 sampai 20 diceritakan bahwa Yesus mengusir roh jahat dari diri orang Gerasa sehingga orang itu menjadi sembuh, dan orang itu mulai menceritakan tentang apa yang sudah Yesus perbuat terhadap dirinya. Nah, di awal tadi Tante Intan cerita tentang Didin ya. Nah, si Didin ini juga sama, sudah mendengar firman Tuhan tentang Yesus mengusir roh jahat. Jadi Didin gak takut lagi. Didin jadi anak yang pemberani karena Tuhan Yesus itu selalu menyertai dia. Roh-roh jahat itu takut dengan Tuhan Yesus. Karena kita anak-anak Tuhan, kalian Karisma Kids, anak-anak Tuhan. Jadi kalian juga tidak usah takut dengan roh-roh jahat. Tante Intan bacakan di dalam Yesaya ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, di dalam ayat Yesaya ini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu menyertai engkau, menyertai anak-anaknya. Siapa yang mau seperti Didin, yang awalnya takut menjadi pemberani karena Tuhan Allah menyertai Didin, dan Tuhan Allah pasti juga menyertai Karisma Kids. Kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Terima kasih untuk firman-Mu. untuk firman-Mu Hari ini kami kami mau menjadi anak menjadi anak yang pemberani, yang pemberani, karena kami karena kami punya Tuhan Yesus yang hebat. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Karisma Kids, kalian pernah nggak merasa takut? Setelah itu kalian ingat sama Tuhan, kalian jadi berani. Tante Intan pengen dengar ceritanya nih. Kalian bersaksi ya. Kirim cerita kalian ke dalam WhatsApp grup Karisma Kids. Oke, Tante Intan tunggu. Dah. Baik anak-anak, terima kasih anak-anak hebat sudah mengikuti ibadah sekolah minggu Karisma sore hari ini. Walaupun masih online, Tante malah harap minggu depan anak-anak tetap bersuka cita ya, memuji Tuhan. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.